Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin radhiyallahu anhu ila qala wa ghairi saidin. Jadi kita masih pembahasan tentang najis-najis yang ma'fu dan najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan. Kemarin ada najis atau bangkai yang dimaafkan menurut fikih, menurut hukum syariat, yaitu yang pertama mayit manusia yang sudah meninggal dunia, maka bukan najis tapi suci. Begitu juga ikan yang kemarin menurut definisi daripada mazhab kita Syafi'i, yang dimaksud dengan ikan yang ketika mati itu bangkainya halal, bukan najis, adalah ikan yang hidup hanya di laut. Jadi ikan yang hidup hanya di laut. Kalau di daratan tidak halal atau tidak suci. Itu yang dimaksud daripada ikan menurut mazhab kita Syafi'i kemarin. Wa kullu ma fil bahri min hayyin yahil wa in tafau mata fihi au qutil. Fa in ya'ish fil barri aidun famna'i kasaraton mutlaqan kasaratoni mutlaqan wa difda'i. Kemarin sudah dijelaskan. Nah, itu ada 3 pengecualian bangkai atau mayit yang setelah mati itu suci. Wa ghairi saidin, lan liyane said, hewan buruan yang telah diburu. Lam tudro kang ora den temu apa zakatu penyembelihane said. Salah satu bangkai yang suci itu adalah hewan buruan. Jadi kalau misalnya dalam fikih itu ada hewan buruan, baik itu menggunakan anjing misalnya, anjing untuk memburu hewan buas di tengah hutan, misalnya di hutan. Anjing yang terlatih, kalbun mu'allam istilahnya. Anjing yang terlatih. Ketika memburu kemudian ternyata ditangkap dan mati. Sampai ke kita mati. Atau kita panah misalnya, hewan atau burung atau apalah dipanah, ya, tidak sampai mati, tidak sampai ke kita nggak hidup, sudah mati, maka ini juga tidak najis, bahkan halal. Ini yang disebut dengan hewan buruan yang tidak sempat disembelih. Tapi kalau misalnya ada hewan buruan diburu, terus kita pegang, ternyata masih hidup. Dan sebenarnya kita mampu untuk menyembelihnya. Nggak disembelih-sembelih. Sampai, ya, istilahnya sampai mati. Tanpa disembelih. Maka apa? Maka ini tidak halal. Bangkai jadinya. Pokoknya kalau hewan buruan dan mendapatkannya itu mati, nggak sempat untuk disembelih, maka itu halal. Baik itu dengan panah misalnya, ya, dengan panah atau dengan hewan lain, apakah dengan burung apa yang bisa untuk memburu hewan misalnya, sampai ke kita dapat buruannya, ternyata mati. Jadi buruannya itu mati, nggak sempat disembelih, maka
buruan yang mati itu nggak sempat kita sembelih itu halal, nggak najis. Tapi kalau tadi kita dapat hewan buruan itu sebenarnya kita sempat bisa disembelih, kita bisa menyembelih itu masih ada waktu kesempatan lah istilahnya. Karena hewannya itu misalnya lahu hayatun mustaqirrah, bisa hidup istilahnya. Kalau nggak disembelih ya tetap hidup, tapi kemudian mati. Walaupun itu hasil dari jaraha, dari buruan. Kalau memang itu tidak disembelih dalam keadaan seperti itu, kita menghasilkannya dia dalam keadaan hidup. Ya dalam kehidupan hidup dan bisa lama lah hidupnya. Terus nggak disembelih, tahu-tahu mati. Maka ini nggak halal, najis jadinya bangkai. Tapi kalau ketika kita panah atau dengan hewan buruan, dapatnya sudah hampir mati lah, tidak memiliki hayah mustaqirroh atau tidak memiliki hidup yang mustaqir. Kalau dibiarkan ya pasti mati, orang sudah cekik-cekik, tinggal napasnya sudah di tenggorokan istilahnya. Jadi nggak mungkin disembelih karena bentar lagi sudah mati itu, maka itu halal. Ini. Itu jadi namanya hewan buruan. Kalau dihasilkan dan tidak sempat disembelih, maka itu halal, tidak najis. Ini berarti masuk dalam kategori tadi gue rimaitin, gue ribasharin, wasamakin, wajarodin, wa ghairi saitin. Wajaninin lan anak wajanini muzakkatin lan kandungannya atau bayine lah, hewan kang disembelih. Mata kang mati opo janin, matine bizakat ya kelawan penyembelihan muzakkah. Termasuk juga halal atau tidak najis seandainya kambing ini sedang ngandung, di dalam perutnya itu ada bayinya, atau sapi di dalamnya ada bayinya, atau onta di dalamnya ada bayinya, atau karbo di dalam perutnya ada bayinya. Kemudian ketika induknya itu disembelih, disembelih. Ketika induknya disembelih kan otomatis mati ini induknya. Nah ternyata anak yang ada di dalam perut hewan itu ikut mati. Nah, ikut mati. Maka anak yang ikut mati di kandungan ibunya itu, dia kandungan induknya itu juga halal. Itu juga tidak najis karena zakatuha bi zakati ummih. Zakatuhu bi zakati ummih, artinya ya penyembelihan daripada anak hewan yang lagi ngandung itu ya penyembelihannya ikut pada ibunya, pakai pas ikut induknya. Kalau induknya disembelih kemudian anaknya itu ikut mati, maka itu juga halal anaknya itu. Nah ini ya kalau halal berarti suci, bukan najis. Nah, kecuali kalau misalkan begini, jadi ini harus dipahami. Jadi kalau misalnya ada sapi, kambing, atau onta atau apalah, itu di dalam perutnya itu ada bayinya, ada anaknya yang belum dilahirkan. Ketika induknya disembelih, ternyata induknya itu anaknya yang di dalam perut ikut mati, maka anaknya itu halal. Karena penyembelih, meskipun nggak disembelih, karena apa? Karena penyembelihan anaknya di dalam perut itu ikut ibunya, ikut induknya. Induknya disembelih berarti anaknya di dalam ikut. Kecuali begini, induknya disembelih, setelah dibuka ya ininya perutnya, ternyata anaknya di dalam perut itu masih hidup dan kira-kira kalau dibiarkan ya bisa hidup lah. Ini ukurannya hayah mustaqirroh, bisa hidup tenang, bisa hidup tetap, tetap bisa hidup. Nah kalau itu kemudian setelah ada disembelih nggak mati, ternyata bisa hidup, nah kemudian baru mati berapa ini
mati. Nah ini berarti bangkai jadinya. Kenapa? Karena ketika dikeluarkan dari perut induknya itu dia masih hidup. Nah, matinya setelah dikeluarkan dari perut induknya itu masih hidup-hidup, masih bisa hidup lah istilahnya. Ternyata kemudian beberapa saat atau beberapa ini mati. Nah ini berarti bangkai anaknya tadi itu. Anaknya bangkai kalau mati. Kenapa? Karena ketika dibedel, ketika dikeluarkan dari perut induknya ternyata dia lahu hayah mustaqirroh. Kalau lahu hayah mustaqirroh, maka kalau pengen halal ya disembelih gitu loh anaknya itu. Karena kan ketika dikeluarkan dalam keadaan hidup, kalau dibiarkan juga hidup, namanya hayah mustaqirroh, maka supaya halal ya disembelih. Tapi kalau tadi itu induknya disembelih, anak yang di dalam ikut mati, maka ini halal anaknya itu. Penyembelihannya ikut induknya. Tapi kalau pas induknya disembelih, kemudian anaknya di dalam perutnya itu masih hidup, nah maka ya harus disembelih anaknya itu. Kalau lahu hayatun mustaqirrah, misalnya keluar dari perut induknya itu ada hayah mustaqirrah, maka harus disembelih. Kalau ada hayah mustaqirrah nggak disembelih kemudian mati ya bangkai. Jadi harus paham. Jadi kalau misalnya itu tadi induknya di dalam perutnya ada bayinya, ada anaknya itu, ketika induknya disembelih di dalamnya ikut mati. Nah, anaknya di dalam perutnya ikut mati, maka halal semuanya ya, ibunya ya, induknya ya anaknya. Tapi kalau induknya disembelih ternyata anaknya keluar hidup, lahu hayatun mustaqirrah, bisa hidup lah istilahnya, normal istilahnya. Ya kamu harus disembelih, nggak ikut induknya berarti. Kalau mati nggak sampai disembelih, ya berarti bangkai, najis dan tidak halal. Jadi dilihat tinggal keadaan anaknya di dalam perutnya itu bagaimana. Wa yahillu lan halal opo aklu dudin makulin, mangan uler atau sete perkara kang kena dipangan mahu sertane makul. Nah ini kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dimakan, seperti misalnya ya ada jeruk atau apel atau apalah misalnya buah-buahan apa itu kan biasanya ada ulat di dalamnya itu. Ulatnya itu di dalamnya ya, ulat itu terbuat atau tumbuhnya, terjadiannya itu ya berarti dari buah itu sendiri. Kalau di dalamnya itu ada ulatnya, maka ulatnya dimakan nggak apa-apa, boleh halal. Tapi jangan disendirikan. Ulatnya maksudnya halal dimakan itu bareng-bareng sama buahnya. Jadi kalau misalkan ada apel atau apa, di dalamnya ada ulatnya misalnya. Kan ulatnya berarti kan tumbuhnya itu ya dari apel itu misalnya, atau dari buah itu. Maka dimakan sama buahnya. Jangan dimakan ulatnya doang, enggak. Dimakan bareng-bareng bersama dengan buahnya. Nah, ini enggak apa-apa. Nah, boleh. Kenapa? Karena susah kalau dipilihin katanya, kata fuqaha itu kalau misalnya dipisahkan ulatnya itu kan biasanya kan kadang banyak gitu misalnya. Tapi kalau masih bisa dipisahin misalnya, diambil, dibersihin lah, ya dibersihin lah gitu. Maksudnya itu kalau memang ada di buah itu susah, banyak ulatnya, ya udah makan aja semuanya sekalian buahnya itu nggak apa-apa. Itu maksudnya. Tapi kalau misalkan cuma satu, ya makan cuma satu dan bisa dibuang, istilahnya bisa dibuang misalnya, bisa dibersihkan. Itu ulatnya ya dibuang lah gitu, masa dimakan sama ini kan gampang. Tapi kalau susah ini karena fuqaha itu menjelaskannya karena li'usril ihtiraz,
anhu, dan susah untuk membedakannya. Dan hal-hal yang susah-susah itu yang aslinya halal maka tidak apa-apa. Tapi asalkan ini khusus ulat ini adalah ulat yang memang tumbuhnya dari buah-buahan itu tadi, atau bukan buah-buahan, pokoknya hal-hal yang bisa dimakan itulah pokoknya, sesuatu yang bisa dimakan dan susah dijaga, susah dihindarkan, mesti ada ulatnya misalnya. Ya sudah dimakan sekalian ulatnya nggak apa-apa. Boleh. Yang sekira memang susah dihindarkan, susah dijaga, nggak boleh, nggak apa-apa. Wala yajibu lan ora wajib apa ghuslu nahwil fami, basuh sepadane cangkem minhu saking akel. Kalau sudah makan tadi apa buah-buahan atau apalah yang ada ulatnya, yang ulatnya timbulnya dari situ, tumbuhnya dari situ, datangnya dari situ dan susah dihindarkan, susah dijaga, kemudian dimakan, maka mulutnya itu tidak wajib dicuci mulutnya. Tidak harus. Artinya tidak apa-apa sudah. Karena tidak wajib, tapi ya sebaiknya dicuci. Sebaiknya dicuci. Kenapa kok tidak wajib dicuci? Ya karena bukan najis. Bukan najis. Jadi kalau misalnya ulatnya itu memang tumbuhnya dari hal yang bisa dimakan tadi, itu berarti ulatnya ikut suci. Ikut suci, bukan najis ulatnya itu. Ulat-ulat yang ada di buah-buahan tadi itu, di dalamnya itu. Kalau memang susah untuk dibersihkan, susah untuk diiniin, maka dimakan langsung. Mulutnya yang telah memakan ulat sama buahnya itu tadi tidak harus dicuci. Karena apa? Karena tidak najis. Tuh. Wa naqala lan nukil sapa Imam Al-Qamuli fil Jawahiri dalam kitab Jawahir. Imam Qamuli nukil anil ashabi saking pira-pira ashabus Syafi'i. Nukil ngeten la ya juzu aklu samakin. Nah ini khususnya orang-orang yang ada di tepi pantai atau orang-orang laut ini harus paham ini. Boleh apa tidak? Nah, ini. Aklu samakin apa sing ora oleh? Mangan iwak. Mangan iwak sipate samak muliha kang diuyai, digereh, digesek. Diuyai apa samak? Walam yunza lan ora dibuang apa makotoran fi jofi kang tetapi ing dalem wetenge waduke samak. Ae minal mustaqzarati tegese perkara-perkara saking perkara kang mustaqzar, kang najis, kang digoni. Ini Imam Qamuli dalam kitab Al-Jawahir itu menukil dari kalamnya dari ashab Syafi'i. Ini kalau kita menyebut ashab, kita menyebut apa itu, ya kita harus mesti tahu tentang seluk-beluk istilah-istilah yang digunakan oleh ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i. Nah, itu sudah ma'ruf lah. Ashab itu ya, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang kurun 4 itu, nah itu disebut dengan ashab. Apa namanya, mutaqaddimin, mutaakhirin itu. Kalau yang disebut ashabu Syafi'i berarti santri-santrinya Imam Syafi'i. Tapi juga ada yang mengatakan ashabu Syafi'i ya semuanya yang bermadzhab Syafi'i, yang punya andil besar di madzhab Syafi'i, maka disebut ashabu. Ala kulli hal, pokoknya kalau yang disebut dengan ashab, nah ini berarti ashabu Syafi'i ya gampang kita bisa mencernanya adalah mereka-mereka yang hidupnya itu sezaman dengan Imam Syafi'i lah, ibaratnya begitu. Atau pernah ngaji atau muridnya Imam Syafi'i itu namanya ashab. Nah, Imam Qamuli itu menukil dari mereka-mereka itu, beliau-beliau itu, bahwa kalau ada ikan yang diasinkan, berarti ikan asin. Nah, ikan asin yang kotorannya di dalam itu, kotoran di dalamnya itu tidak dibersihkan, tidak dibuang, maka tidak boleh dimakan. Ini harus dipahami. Jadi kalau ada ikan, dibuat ikan asin dan kotoran di dalamnya itu tidak dibuang, tidak dibersihkan, maka menurut yang dinukil
oleh Imam Al-Qamuli itu ikan tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena najis, kan sudah dijelaskan dari awal, rausat, kotoran-kotoran jenis apapun itu najis, meskipun itu kotoran dari ikan. Yang namanya kotoran ya tetap najis. Mazhab kita ya, mazhab kita, kecuali mazhab Hanafi Hambali, Hanafi Maliki misalnya, itu beda. Tapi mazhab kita Syafi'i, apapun jenis daripada rausat, kotoran itu, baik itu kotorannya ikan, tetap itu najis. Maka kaul yang atau pendapat yang dinukil oleh Imam Al-Qamuli dalam kitab Al-Jawahir, yaitu bahwa ikan asin yang tidak dibuang kotorannya di dalam tidak boleh dimakan. Ini kata beliau. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Wa zahiruhu utawi zahire manaqalahu Al-Qamuli iku la farqa ra ono beda iku maujud baina kabiri ing dalam antarane gedene samak wa saghirihi lan cilike samak. Lakin zakar tetapi nyebut sapa asy-Syaikhoni Syekhon Imam Nawawi Rafi'i nutur jawaza aklis saghiri ing oliye ing wenange maka mangan iwak sing cilik ma'ama sertane kotoran fi jawfi kata ing dalem waduke as-saghir. Kenapa kok boleh li'usri tangkiyati ma fihi krono angele bersiaken kotoran fihi kang tetap ing dalam jawfihi. Nah, kalau tadi dijelaskan oleh Imam Qamuli di kitab Jawahirnya itu bahwa ikan asin yang tidak dibuang kotorannya di dalamnya itu kan tidak boleh dimakan karena najis. Nah, ini menurut muallif ini, menurut kitab pengarang kitab ini, bahwa yang disampaikan atau yang dinukil oleh Imam Al-Qamuli itu zahirnya ya tidak ada perbedaan antara apakah ikannya itu besar atau ikannya kecil. Sama saja, yang penting ikan bagaimanapun kalau diasinkan, kalau di dalamnya itu tidak dibersihkan kotorannya, maka tidak boleh dimakan. Ini menurut beliau. Menukil dari Al-Ashab. Tapi menurut ini Syekhan Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Nawawi itu mereka berdua menjelaskan, menyebutkan bahwa ketika ikan itu kecil, ikan yang diasinkan itu misalnya kecil, bukan besar, itu nggak apa-apa, boleh dimakan. Jadi kalau ikan asin, ikannya kecil, nah, kalau kita contohkan teri lah, teri kan kecil misalnya, itu maka yang makan ikan teri seandainya tidak dibersihkan, yang teri kecil ya. Jadi kalau kecil, kata beliau berdua itu tidak apa-apa, boleh dimakan. Kenapa? Karena susah kalau dibersihin, kecil itu satu-satu mau buang kotorannya, susah. Nah itu kecil-kecil mau dibuang kotorannya itu susah, nggak bisa maksudnya. Nah karena tidak bisa, karena ini namanya li'usri tangkiyati ma fihi, karena susah untuk membersihkan kotoran di dalamnya karena kecil-kecil itu, maka boleh dimakan. Tapi kalau yang besar tidak boleh. Nah, kalau yang besar tidak boleh. Kalau yang kecil yang sekira tidak bisa dibersihkan, kalau dibersihkan bahkan itu kemudian kalau kotorannya dihilangkan, waduh sudah hilang semuanya misalnya tinggal sedikit sekali, ya itu berarti tidak apa-apa. Nih, jadi kalau memang di situ susah dibersihkan karena sangat kecil, maka itu halal, boleh dimakan menurut pendapatnya Syaikhoni Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Dan ini yang muktamad menurut mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Qamuli tadi yang menukil dari ashab Syafi'i itu tidak halal, tidak boleh, harus dibersihkan.
Kalau nggak dibersihkan dalemannya, maka itu tidak boleh dimakan, haram. Kenapa? Karena najis, ada kotorannya. Tapi kalau menurut ini, kalau ikannya kecil nggak apa-apa. Sekira kalau disuci, kalau dibersihkan di dalamnya itu dihilangkan, dibersihkan susah, maka tidak apa-apa. Boleh. Ini khususnya apa? Yang di pinggir pantai ini harus tahu ini. Jadi ikannya itu kira-kira ikan apa, segede apa misalnya. Kalau dicucikan atau dibersihkan di dalamnya itu bisa enggak? Kalau di dalamnya kira-kira bisa dibersihkan, ya harus dibersihkan, baru dikeringkan untuk dibuat ikan asin. Jangan kemudian apa sekalian kotorannya nggak dihilangkan kemudian dibuat ikan asin, nggak boleh. Dimakannya hati-hati, makanya itu karena ada najisnya, kotorannya itu najis. Jadi ini kadang memang, dan itu harus juga diperhatikan. Sekarang banyak misalkan jualan ikan matang, dimasak sekalian yang ada di dalamnya nggak dibersihkan. Nah, kadang-kadang ada itu. Jadi jualan ikan matang, tapi kotoran di dalamnya nggak dibuang, jangan. Ini salah. Jadi kalau misalnya ikannya mestinya kalau dibuang dalamannya itu kotorannya dalam bisa, tapi nggak dimasaknya langsung sekalian. Masaknya basah lagi, misalnya kayak apa maksudnya? Bukan dibakar ya. Kalau dibakar itu kan beda. Kalau dibakar itu nanti bisa dipisahkan mana yang najis, mana kotorannya itu dengan dagingnya. Itu bisa, misalnya belum ini. Tapi meskipun begitu juga nggak bagus, tetap harus dibersihkan kotorannya di dalam itu. Di dalamnya harus dibersihkan dulu, baru dimasak. Jangan dimasak sama dengan kotorannya. Itu kalau memang ikannya besar yang sekira bisa dibersihkan kotorannya, bisa dihilangkan kotorannya, diambil, maka jangan dimasak sekalian sama-sama dengan kotorannya itu. Makanya ini harus diperhatikan untuk terutama kawan-kawan kita, keluarga kita yang ada di pinggir pantai. Ini harus paham tentang ini, karena bahaya itu nanti ternyata yang kita makan itu bukan makanan yang halal, malah najis yang dimakan. Ini bahaya, makanya harus paham. Ya harus dibersihkan dulu sebersih-bersihnya gitu. Kalau ada darahnya sedikit itu masih nggak apa-apa, masih ma'fu, masih dimaafkan. Kayak daging, misalnya daging itu kan kalau habis dibelah kemudian dipotong-potong masih ada sisa, kayak kemarin dijelaskan, ada darahnya kan, apakah itu di dagingnya atau di tulang-tulangnya itu masih ada darahnya, nggak apa-apa, itu dimaafkan. Karena dahulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha masak daging, ternyata masih ada kemudian naik ke atas itu, kalau sudah mendidih itu kan ada busa naik ke atas, itu warnanya agak berbeda, agak kuning-kuning bagaimana gitu, bekas dari darah yang ada di daging itu. Nah ketika dimasak, kata Sayyidah Aisyah, keadaannya seperti itu, kemudian Rasulullah juga ikut makan. Artinya ini sisa-sisa darah yang ada di situ seperti itu nggak apa-apa, ma'fu atau dimaafkan, karena memang susah untuk dihilangkan. Kalau memang dibersihkan, dicuci sekalian. Nah, kalau mau dicuci berarti harus sekalian yang bersih. Yang kemarin kan sudah jelaskan nih. Jadi kalau daging misalnya mau dicuci sekalian cuci yang bersih. Tapi kalau nggak dicuci nggak apa-apa. Walaupun masih ada darah-darahnya itu nggak apa-apa, daging itu. Ikan juga kalau misalkan seperti itu tadi, nah kalau mau dicuci sekalian, biasanya karena kalau ikan pasti dicuci, memang kalau ikan kan mesti dicuci karena ada kotoran untuk dikeluarkan kotorannya. Kalau hewan itu kan kotorannya bisa sendiri itu kan, ada tempatnya sendiri. Tapi kalau ikan kan berbaur, itu bisa pecah ininya kan, maka pasti dibersihkan. Nah kalau dibersihkan berarti kan kena air, kena ini semuanya, maka harus nyucinya juga dicuci yang bersih, yang sekira najisnya itu hilang semuanya. Ini supaya setelah itu baru dimakan, jadi atau dimasak gitu. Jadi jangan sampai kita salah, jangan sampai kita salah memasak ikan, malah jadinya
tidak boleh dimakan karena najis. Ini harus diperhatikan hal-hal seperti ini karena bahaya. Ini sesuatu yang makan ke dalam perut kita itu nanti akan jadi daging, akan jadi darah. Kalau yang dimakan kita nggak beres, maka pikiran kita nggak beres, ibadah kita juga nggak beres. Semua yang ditimbulkan dari tenaganya itu tidak beres, bisa malas-malasan, bisa setan-setanan yang masuk, itu yang dilakukan itu penuh dengan setan, penuh dengan amar dan lain-lain. Ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena yang dimakan itu tidak jelas apakah boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Harus tahu hukum-hukum seperti ini karena ini penting, apalagi menyangkut makanan. Sesuatu yang masuk ke dalam perut itu harus benar-benar diteliti kehalalannya supaya tidak salah, dan apa yang menjadi daging di tubuh kita atau darah di dalam tubuh kita betul-betul darah yang suci, yang murni, sehingga itu salah satu buahnya adalah kita ringan melakukan ibadah, ringan minta membantu orang, ringan segala-galanya lah, karena darah dan daging yang ditimbulkan dari yang halal itu nanti akan berbuah, dijauhkan dari maksiat, senang berbuat baik. Kalau ada maksiat yang tidak baik itu pasti akan menghindari karena buah dari makanan yang halal. Ini harus diperhatikan. Terutama ikan ini tadi, Bapak, kalau ada ikan yang seperti itu ya kita sudah tahu hukumnya, ya jangan dimakan. Apakah ikan asin atau ikan yang dijual itu dijual misalnya di dalamnya masih ada kotorannya, tidak dibersihkan, apalagi masaknya itu dengan air, istilahnya digodok, misalnya modelnya digodok dia campur air, itu kan nanti berarti kan najisnya itu bercampur semuanya kan, otomatis lah itu tidak boleh. Makanya hati-hati, ini harus tahu hukum seperti ini. Demikian, karena ini penting, harus diingatkan karena hukum fikih menjelaskan seperti itu. Demikian, sampai di sini, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, dan menjadikan kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita diberkahi oleh Allah dalam kehidupan kita, umur kita, ilmu kita, harta kita, anak turunan kita, semuanya, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab.